sudah komitmen untuk bisa memperbaiki semua itu. Baik. Eh, Tentu kita tunggu, jangan terlalu lama karena sekali lagi waktu krusial untuk saat ini. Pembenahan harus segera dilakukan Betul. secara radikal begitu. Saya ke Bu Dan Reni. ini tentunya seluruh Indonesia, Mbak Nastiti ya, Betul, nggak betul. cuma Ngada, karena Seluruh itu Indonesia. bisa jadi terjadi di daerah lain. Baik. Eh, Saya ke Bu Reni. Kalau tadi Bu Ciput menjelaskan bahwa ada faktor sosioekonomi ya, tapi kan kita kalau bicara tindakan mengakhiri hidup itu tidak hanya berasal dari satu faktor saja gitu, multi dan sangat banyak. Anda melihat apa yang harus segera dilakukan untuk saat ini? Kalau kita berkaca di Kabupaten Ngadanya saja dulu, Ibu. Iya, tentunya kita nggak boleh hanya berfokus pada Kabupaten Ngada ya, tetapi pada seluruh lapisan masyarakat dengan situasi kondisi ekonomi seperti apapun begitu. Nah, terutama kalau kita berkaca pada situasi di Ngada, ini kan pencetusnya sepertinya adalah masalah ekonomi. Nah, jawaban ini bukan untuk saya tujukan dengan maksud menyalahkan siapapun, tetapi lebih untuk semua orang tua. Jadi pada dasarnya anak itu butuh kepercayaan bahwa orang tua itu tetap hadir meskipun secara ekonomi tidak baik. Jadi komunikasi yang jujur, penuh kasih, menekankan kebersamaan, membantu anak ini untuk membangun resiliensi. Maka perlu untuk setiap orang tua itu belajar bertutur ya dan menghindari kalimat yang kemudian bisa menempatkan anak seolah-olah dia adalah sebagai beban karena hal itu bisa menimbulkan rasa malu dan perasaan bersalah. Nah, kunci komunikasi yang jujur itu biasanya akan suportif bagi perkembangan mental anak. Maka mari kita sama-sama belajar untuk menggunakan bahasa yang menekankan kebersamaan. Misalnya, kita sekarang sedang berhemat bersama. Jadi bukan bahasa beban. Permintaanmu itu bikin orang tua pusing, bikin orang tua susah. Itu akan membuat anak itu merasa, oh saya ini beban bagi orang tua. Dan kemudian validasi perasaan anak. Akui bahwa ada mungkin beberapa keterbatasan yang bisa membuat anak-anak kecewa. Tapi tekankan bahwa mereka itu tetap memiliki kasih sayang dan akan tetap memberikan dukungan pada anaknya. Sehingga kehadiran orang tua dalam situasi anak itu juga merasa tertekan, ini bisa menjadi support system yang positif. Lalu kita juga perlu belajar baik di sekolah, masyarakat maupun di rumah untuk lebih fokus pada nilai-nilai yang non materi. Jadi mintalah maaf pada anak, jangan malu. Orang tua yang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan anak itu untuk meminta maaf dan menanamkan bahwa apapun situasinya orang tua itu bangga pada anak-anaknya, mengajari untuk mengukur segala sesuatu itu tidak hanya pada materi. Ini menjadi sesuatu yang penting terutama pada kondisi-kondisi orang tua yang secara ekonomi itu agak kurang beruntung seperti itu. Nah, Baik. tentunya ya ada budaya lokal, tokoh-tokoh masyarakat, dan materi-materi edukasi yang sekarang mendesak untuk guru dan orang tua. Itu bukan hanya di NTT. Yang pertama pengenalan tanda-tanda depresi dan ide-ide bunuh diri pada anak. Yang kedua bahaya copycat effect. Jadi menjelaskan di sini bahwa pemberitaan ini perlu untuk berhati-hati agar kemudian tidak ada cerita berulang tentang kasus-kasus yang memicu imitasi begitu. Nah, kemudian perlu tadi komunikasi suportif, kita belajar mendengarkan anak tanpa menghakimi, resiliensi yang berbasis pada budaya lokal, begitu. Jadi anak-anak diajarkan dengan cara yang gembira. Misalnya di Sumatera ada pantun, ada cerita rakyat di berbagai daerah, atau mungkin ritual adat itu dikaitkan dengan bagaimana untuk punya ketahanan mental yang lebih kokoh dan bangkit jika mengalami kesulitan. Dan kemudian juga pendidikan-pendidikan tentang manajemen stres yang sederhana. Ini urgent untuk seluruh masyarakat, bukan hanya pada masyarakat di Ngada saja, seperti itu. Tapi apakah ada perlakuan khusus Bu untuk Ngada, khususnya di SD negeri tempat Ananda Y bersekolah? Karena kalau kita bicara kondisi post factum,
sekali lagi di awal tadi Anda juga mengatakan bahwa ini berita yang mengagetkan, apalagi di lingkungan mikronya, di lingkungan terkecilnya. Betul. Menurut Anda apakah Betul. perlu dilakukan tadi kalau trauma healing saat ini dilakukan Polda NTT Ya. kepada Oma dan ibunya, apakah juga segera Ya. harus dipersiapkan untuk teman-teman sekolahnya, untuk guru? Ya, sekolah dan rumah itu adalah mikrosistem perkembangan anak yang harus menjadi tempat aman dan damai bagi anak. Jadi, jika ada peristiwa yang mengagetkan dan secara batin, secara mental ini pasti juga akan mempengaruhi rekan-rekannya. Sangat perlu menurut saya bukan hanya untuk trauma healing, tapi untuk membuat anak-anak itu tadi lebih aware dan lebih kuat secara emosional dan secara psikologis. Ya, ya. Iya. Karena resilience itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga orang dewasa Betul. di sekitar korban Betul. begitu. Saya Dan terakhir, satu lagi, Mbak Nastiti, satu lagi ya, mohon maaf. silakan. Ya. Pemerintah di sini bisa memberi kesempatan untuk psikolog itu ditempatkan di seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Ini akan mendekatkan layanan mental kepada masyarakat, bahkan di level masyarakat yang terkecil begitu ya. Jadi memang betul harus diakui saat ini belum semua puskesmas ada tenaga psikolog. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sepanjang perspektifnya bukan harus psikolog klinis begitu ya. Ini harus dibedakan karena psikolog itu pun psikolog umum sebetulnya sudah cukup memadai untuk ditempatkan di puskesmas di seluruh Indonesia. Nanti level berikutnya baru pada psikolog spesialis lebih unik lagi untuk psikolog yang subspesialis gitu. Baik. Jadi mari di sini saya juga mengharapkan pemerintah membuka peluang bukan hanya pada psikolog yang spesialis. Karena sebetulnya psikolog klinis yang ada sekarang itu kan masih merupakan jabatan fungsional psikolog klinis. Pendidikannya masih psikolog. Artinya sama-sama bisa memberikan konseling begitu ya, Bu Reni ya. Ini artinya undang-undangnya harus diganti dong, Bu Ciput. Kalau tidak salah undang-undangnya satu puskesmas, satu psikolog klinis ya, disebutkan psikolog klinis. Bu Ciput silakan. Ya, tentu tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Reni, kalau undang-undang itu kan pinginnya ideal, Mbak Nastiti. Ya. Itu yang memang yang terbaik. Tapi sebetulnya implementasinya kan di beberapa puskesmas juga ada psikolog tadi dengan psikolog dasar ya, saya bilangnya begitu Bu Reni, tapi bukan psikolog klinis. Nah, ada lagi sebetulnya peluang yang sudah kami identifikasi untuk bisa ruang-ruang aman tadi tercipta di lingkungan mikro anak, yaitu di sekolah dan di rumah. Yang pertama, Kementerian Dikdasmen itu kan juga ada kegiatan ekstrakurikuler UKS atau Unit Kesehatan Sekolah, yang itu banyak diikuti oleh anak-anak juga yang berminat di bidang kesehatan gitu ya. Nah, ini ada ruang untuk bisa juga dilatih mereka menjadi teman curhat dulu deh gitu ya Bu Reni ya, karena sebetulnya ruang aman tadi kan termasuk anak itu bisa berkeluh kesah, membahas misalnya kenapa kok dibanding-bandingin atau kenapa dia dapat perundungan dan lain-lain, dan secara kultural juga atau secara psikologis pada saat anak tumbuh kembang di SD sampai SMP itu ada perubahan dari yang tadinya percaya 100% pada kata orang tua dan guru, kemudian bergeser dia lebih percaya juga kepada teman sebayanya. Ya. Nah, ini ruang untuk menyediakan semakin banyak tadi ruang aman bagi anak. Termasuk ada forum-forum anak di seluruh Indonesia. Di Ngada ini juga ada di tingkat kabupaten, tetapi memang belum sampai ke semua desa. Itu sudah ada forum anak. Nah, ini yang nanti kami akan terus dampingi. Banyak juga kan teman-teman dari CSO yang bekerja di NTT untuk bisa mendampingi desa, terutama nanti di Ngada ini untuk mempercepat pembentukan forum anak dan juga melakukan pelatihan-pelatihan. Baik. Kemudian ada juga Singkat saja, Bu Reni. kelompok anak binaan gitu ya. Baik, di terakhir singkat saja Bu sekolah-sekolah. Ciput. Singkat saja Bu Ciput, oh sudah? Sudah. Baik, baik. Mungkin saya nitip satu nanti kalau sedang ratas gitu ya, atau sedang ketemu dengan komisi di DPR begitu, bahwa kalau tadi Anda menyebutkan ada Dikdasmen terlibat di situ, ini juga yang perlu diperhatikan juga kerjasama lintas sektoral antara Kementerian PPPA,
kemudian Kemendikbud dan Kemendagri untuk memastikan SD negeri benar-benar gratis dengan anggaran pusat dan provinsi dan kabupaten yang ada di situ. Baik, Betul. Terima kasih Bu Ciput, Bu Reni telah bersama kami di NTV Prime, telah berbagi insight, sehat-sehat selalu. Sama-sama Mbak Nasiti, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. NTV Prime masih akan kembali dengan berita lainnya, pemirsa tetaplah bersama kami.